Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh untuk materi mata kuliah linguistik diakronis ini, kita akan membahas tentang metode inovasi bersama dalam kaitannya dengan pengelompokan bahasa. Seperti kita ketahui bahwa metode pengelompokan bahasa dilakukan melalui dua metode, yaitu yang pertama melalui pendekatan kuantitatif menggunakan metode leksikostatistik dan sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan kualitatif melalui metode inovasi bersama. Sebelum dikemukakan apa itu metode inovasi bersama, eh, patut dikemukakan bahwa metode pengelompokan inovasi bersama ini merupakan suatu cara mengelompokkan bahasa yang ada sekarang, bahasa-bahasa modern, ke dalam suatu kelompok yang lebih dekat hubungannya, ya, karena mempertimbangkan unsur-unsur pembaharuan atau inovasi yang berciri linguistik yang sama, yang menyebar pada bahasa-bahasa yang dibandingkan. Nah, metode kualitatif ini menurut para ahli linguistik historis lebih jauh dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan metode kuantitatif, yaitu leksikostatistik. Karena metode ini kalau kita lihat menggunakan bentuk-bentuk bahasa purba atau proto bahasa untuk memotret keterwarisan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan, mana yang secara bersama-sama dari bahasa yang dibandingkan itu memiliki atau terjadi pembaharuan atau inovasi yang sama dan mana yang tidak. Tentu bahasa-bahasa yang melakukan inovasi bersama dengan ciri linguistik yang sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama, sedangkan yang lainnya dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda. Lalu apakah yang dimaksud dengan metode inovasi bersama itu? Metode inovasi bersama itu adalah suatu pengelompokan bahasa yang didasarkan pada ciri-ciri bersama yang dimiliki oleh bahasa-bahasa yang dibandingkan dengan menggunakan bentuk purba atau eh, proto bahasa yang telah menurunkan bahasa-bahasa itu. Mengapa metode ini lebih dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya dibandingkan metode kuantitatif, yaitu metode leksikostatistik? Karena metode ini jauh lebih efektif dapat mengidentifikasi mana unsur-unsur bahasa itu yang muncul yang sifatnya pinjaman dan mana yang sifatnya kebetulan, sehingga akurasi eh, tingkat kekerabatan yang didapatkan dari metode ini dapat eh, dipertanggungjawabkan. Nah, tadi dari definisi ini, maka bukti-bukti yang digunakan untuk melihat ciri-ciri bersama itu dapat berupa ciri fonologi, ciri leksikon, ciri morfologi, sintaksis, maupun semantik. Nah, bagaimana langkah kerja atau wujud ciri bersama yang menandai satu kelompok yang sifatnya fonologi itu? Coba kita perhatikan pada contoh berikut, ya. Jadi contoh inovasi bersama yang sifatnya fonologis, misalnya ada 5 bahasa, yaitu bahasa A, B, C, D, dan E. Untuk menyatakan makna 1, 2, 3, dan 5, kita perhatikan bahwa
bahasa A itu direalisasikan untuk makna satu, itu pisah, bahasa B itu pisau, bahasa C itu puso, bahasa D itu peso, dan bahasa E itu peso. Begitu juga untuk makna dua, itu secara berturut-turut bahasa A, B, C, D, dan E itu adalah pilu, pilu, pelu, pelu, dan pelu. Lalu tiga itu dalam bahasa A sampai E berturut-turut pitol, pitel, petel, tol, dan petol. Lalu yang makna untuk bentuk lima, ya, ada pilim, 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 plim, dan plim. Nah, kalau kita cermati data ini, rupanya ada satu penanda fonologi yang menandai ciri-ciri bersama antara bahasa A, B, dan C. Ya, jadi ada ciri bersama bahasa A, B, dan C yang membedakan dengan bahasa D dan E. Apa itu cirinya? Yaitu ciri bunyi di mana hilangnya bunyi vokal pada silabe penultima, ya, sesudah konsonan. Artinya hilangnya bunyi vokal pada suku kata yang berawal konsonan. Jadi itu ada bunyi, seharusnya bunyi vokal I pada makna satu misalnya dalam bahasa D dan E menjadi hilang bunyi I-nya itu. Begitu juga bunyi I pada makna dua pada bahasa dan E dan D dan E, peso, kemudian plu, kemudian tiga itu yang di bahasa A, B, C itu adalah pitel, menjadi tol atau petol, ya. Pilim menjadi plim. Jadi rupanya yang membedakan eh, bahasa A, B, C itu adalah masih dipertahankannya bunyi I, bunyi vokal dalam posisi silabe penultima, sedangkan dalam bahasa DE sudah menghilang. Bagaimana wujud inovasi bersama dalam bidang leksikon? Kita lihat di dalam bahasa A, B, C, D, dan E itu untuk makna kering, takut, wajan, kucing. Untuk makna kering, bahasa A, B, C itu sama-sama mang, sedangkan D, E itu gamos. Untuk makna takut, itu A, B, C itu cait, metait, kemudian tat. Sedangkan di DE itu Q, Q artinya bahwa mang untuk AB makna kering itu adalah diturunkan dari satu etimon yang sama, bentuk purba yang sama, yaitu mungkin saja mang. DE itu gamos. Kemudian untuk makna takut juga begitu, A, B, C itu bisa diturunkan, dicurigai dari satu bentuk yang sama, bahasa purbanya. Bisa tait, sedangkan DE dari bahasa purba yang berbeda bisa Q, ya. Untuk makna wajan bahasa A, B, C itu bahasa purbanya juga mungkin berbeda, yaitu ini ada direalisasikan dari ulan, ulon, dan kulen. Sedangkan DE itu wajan, ya. Kemudian untuk kucing, kucing untuk bahasa A, B, C itu boki, sedangkan DE itu tusa. Jadi berdasarkan ciri-ciri bersama ini dapat kita kelompokkan, ternyata bahasa A, B, C itu kita satu kelompokkan dan kita bedakan kelompoknya dengan kelompok DE. Contoh berikutnya untuk inovasi bersama secara fonologis, misalnya studi yang dilakukan oleh Prof. Masun terhadap bahasa Jerewe dan dialek Jerewe dan dialek Taliwang. Ya, dialek Taliwang, dialek Sumba Besar. Untuk menyatakan makna imbuhan di, makna pasif, dalam dialek Jerewe dan Taliwang itu muncul imbuhan i. Sedangkan dialek Sumbawa Besar itu ya, misalnya untuk makna dimakan, dibakar, dibaca. Untuk dimakan dalam dialek Sumbawa Besar itu ya kakan. Dialek Jerewe dan Taliwang i kakan. Untuk dibakar dialek Sumbawa Besar ya tunung. Dialek Taliwang dan Jerewe itu itunung. Kemudian dialek Sumbawa Besar untuk dibaca ya baca. Dialek Jerewe dan Taliwang itu i baca.
Nah, inovasi bersama yang sifatnya sintaksis misalnya, itu urutan DM diterangkan menerangkan. Di satu sisi misalnya, ada kelompok bahasa yang menerangkan diterangkan. Misalnya pada konstruksi rumah dia itu diterangkan menerangkan. Dia punya rumah, akhirnya dia punya rumah berarti menerangkan diterangkan. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam metode inovasi bersama ini? Yang pertama yang dilakukan itu adalah mengumpulkan realisasi 200 kosakata dasar dan atau 500 kosakata budaya dalam bahasa-bahasa yang akan dibandingkan serta bentuk proto bahasa yang turut serta yang digunakan dalam perbandingan 200 kosakata dasar dan 500 itu. Misalnya untuk mana apa dalam bahasa Sasak misalnya, kalau yang kita ingin kelompokkan itu bahasa Sasak, Bali dan Sumbawa misalnya, maka yang kita cari itu adalah realisasi 200 kosakata dasar bahasa Sasak, kemudian bahasa Sumbawa, bahasa Bali, dan proto bahasa Sumbawa atau proto Austronesia purba. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengumpulkan eh, proto bahasa atau bahasa purba dari bahasa yang kita bandingkan, ya. Jadi eh, proto bahasa itu dapat dikumpulkan ya dalam bentuk bahasa purba yang setingkat lebih tinggi. Artinya jika bahasa yang kita bandingkan itu ada 3 bahasa A, B, C, maka bentuk purba yang kita himpun, yang kita kumpul itu adalah bentuk purba bahasa A, B, dan C. Jika yang ingin kita bandingkan kelompokkan itu adalah bahasa Sasak, Sumbawa, dan Bali, maka yang kita kumpulkan datanya itu berupa bahasa purba Bali, Sasak, Sumbawa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan data-data itu? Nah, untuk mengumpulkan bahasa purbanya itu pada tingkat yang lebih rendah itu, kita harus merekonstruksi bahasa purba. Bagaimana jika bahasa purbanya tidak ada? Maka kita bisa menggunakan proto bahasa Austronesia atau Austronesia purba yang sudah disusun atau direkonstruksi oleh Robert Blas tahun 2013 ya, yang sampai sekarang terus diperbaharui sampai 2023 dalam bentuk buku yaitu Kamus Komparatif Austronesia. Nah, itu ya sumbernya yang bisa digunakan. Jadi setiap glos 200 kosakata dasar dan 500 kosakata dasar itu dikumpulkan kosakata dasarnya lalu dilihat bentuk purbanya dalam kamus komparatif Austronesia. Langkah berikutnya adalah menelaah realisasi bahasa purba atau proto bahasa ke dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. Yang keempat adalah aspek penelaahannya dapat difokuskan pada satu bidang tertentu lalu diikuti oleh bidang lain. Misalnya dimulai dengan ciri-ciri inovasi bersama dalam bidang fonologi, apa bentuknya? Kemudian di bidang leksikon, apa bentuknya? Kemudian morfologi, apa bentuknya? Sintaksis, apa bentuknya? Semantik, apa bentuknya? Jadi misalnya adalah membuat hipotesis tahun 2025 bahwa bahasa Melayu itu lebih dekat dengan bahasa Sumbawa, juga bahasa Sasak dan bahasa Bali. Nah, Adler mengajukan ciri-ciri fonologi inovasi bersama yang menandai bahwa bahasa Melayu itu lebih dekat dengan bahasa Sumbawa. Misalnya kita ambil, misalnya untuk makna hidung, itu Austronesia purbanya itu gidung. Dalam bahasa Jawa itu menjadi irung, dalam bahasa Melayu itu idung, Sumbawa juga idung. Artinya bahwa yang menandai keeratan Melayu dengan Sumbawa itu adalah sama-sama muncul bunyi D untuk mana idung. Sedangkan Jawa bunyi R, irung ya. Begitu juga untuk makna adik ya. Itu dalam bahasa Jawa itu ari, dalam Melayu dan Sumbawa itu adik ya. Kemudian
Ciri lain yang menandai kesamaan Sumbawa dan Melayu itu adalah sama-sama merealisasikan bunyi J dalam posisi awal, sedangkan bahasa Jawa itu bunyi D. Misalnya untuk makna jauh itu purbanya zau, bahasa Jawa itu dau, bahasa Melayu itu jauh, Sumbawa juga jejo meskipun ada bentuk do, ya. Kemudian eh, untuk bunyi W dalam bahasa Jawa masih dipertahankan, sedangkan bahasa Melayu dan Sumbawa sudah hilang. Misalnya untuk menyatakan mana air, dalam bahasa Jawa itu wari, dalam Melayu itu air, Sumbawa itu ai. Nah, berdasarkan ciri-ciri bersama itu, maka kita dapat mengatakan bahwa bahasa Jawa itu lebih jauh hubungannya dengan bahasa Melayu dibandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Contoh atau ciri lain, ciri inovasi bersama di bidang fonologi ini misalnya Proto-Austronesia purba itu pertama-tama itu pecah menjadi 10 kelompok utama, ya, yaitu 9 bahasa di Formosa di Taiwan dan 1 bahasa Melayu Polinesia. Apa ciri yang menandai kebersamaan 9 bahasa Formosa atau Taiwan itu yang membedakannya dengan Melayu Polinesia? Misalnya bahwa bunyi-bunyi Austronesia purba T, C itu tetap dipertahankan pada 9 bahasa Formosa. Sedangkan dalam Melayu Polinesia itu uh, berubah menjadi T. Begitu juga bunyi N kecil dan N kapital, N besar dalam Austronesia purba itu masih dipertahankan dalam 9 bahasa di Formosa, tetapi dalam Melayu Polinesia tersisa bunyi N. Sedangkan untuk bunyi S dalam Austronesia purba juga masih dipertahankan pada 9 bahasa di Formosa, sedangkan di Melayu Polinesia itu berubah, ya, berubah menjadi bunyi H. Nah, berdasarkan bukti-bukti fonologi ini, maka silsilah kekerabatannya dapat dibuat seperti ini. Ada 9 bahasa Formosa memiliki hubungan yang dekat karena ciri-ciri fonologinya sama dan berbeda jauh dengan Melayu Polinesia. Mencermati uraian itu, maka dapat kita katakan bahwa metode inovasi bersama itu dapat digunakan untuk menentukan hubungan kedekatan antar dialek, karena tadi kita mencontohkan bagaimana dialek-dialek itu mengalami inovasi bersama. Karena misalnya dalam suatu bahasa terdapat 4 atau 5 dialek, maka tugas selanjutnya dalam studi dialektologi itu adalah menentukan keeratan hubungan atau tingkat kekerabatan dari dialek-dialek itu. Oleh karena kita harus menentukan tingkat kekerabatannya, maka perlu dilakukan pengelompokan melalui metode inovasi bersama. Jadi metode inovasi bersama dapat digunakan dalam studi dialektologi. Nah, inovasi bersama itu ya tidak hanya terjadi pada tataran leksikon, ya, tapi juga tataran linguistik lain, ya, seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan juga pragmatik. Nah, pohon kekerabatan yang kita buat berdasarkan hasil pengelompokan tadi itu biasa disebut dengan pohon silsilah bahasa atau pohon kekerabatan, di mana pohon ini memperlihatkan pertalian sejarah antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Demikian yang ingin kami sampaikan pada pertemuan ini tentang metode inovasi bersama. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.